Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faizal Hastiadi, ekonom senior dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Minggu yang lalu ada beberapa pengumuman yang baik dan juga ada yang kurang baik. Yang baik tentunya kita melihat bagaimana cadangan devisa kita, foreign exchange reserve, masih dalam keadaan yang sangat memadai, masih di atas 150 billion US dollar. Hanya berkurang sedikit dari posisi di bulan yang lalu 151 billion US dollar yang merupakan all time high, tapi ini adalah suatu hal yang wajar karena ya BI membutuhkan intervensi untuk rupiah mempertahankannya di level 15.800, 15.900 dan juga ada jadwal pembayaran utang yang jatuh tempo. Nah, ini sebenarnya masih dalam keadaan yang wajar dan masih dalam keadaan yang baik ya. Foreign exchange reserve ini masih dalam keadaan yang bisa menopang rupiah untuk beberapa bulan ke depan dan bahkan memberikan ruang fleksibilitas buat Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya di bulan Desember ini nanti di pertemuan berikutnya. Nah, tetapi kita juga melihat ada beberapa ya tanda-tanda yang mungkin tidak terlalu baik buat perekonomian kita. Salah satunya adalah pengumuman inflasi kemarin yang 1,55% secara year on year. Inflasi memang kalau rendah itu suatu hal yang sangat dinantikan, mana ada orang yang tidak suka harga yang rendah. Tetapi di sisi yang lain kalau dia terlalu rendah maka dia menjadi alarm buat perekonomian kita. Data inflasi yang rendah ini adalah yang paling rendah semenjak 3,5 tahun terakhir. Terakhir kita mengalami ini tahun 2021 adalah masa pandemi, di mana pada saat itu demand memang sedang melambat. Nah ini juga tanda-tanda bahwa demand melambat ya di tahun ini menjelang akhir tahun, tapi ya mudah-mudahan itu bisa segera rebound ya. Nanti menjelang Nataru biasanya ada peningkatan demand yang juga lumayan baik ya, tapi ini setidaknya menjadi alarm juga buat kita semua. Di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana Purchasing Manager Index in Manufacturing itu juga masih dalam keadaan yang juga belum baik ya, masih di bawah 50, artinya masih di bawah fase kontraksi dan ini sudah 4 bulan ya berturut-turut kita melihat bahwa indeks PMI kita itu berada di bawah 50 ya, suatu hal yang harusnya mendapat perhatian juga untuk pemerintah. Tapi biar bagaimanapun kita masih bisa melihat bahwa jelang sampai akhir tahun ini ada beberapa tanda-tanda yang juga lumayan positif dari market dan juga kita melihat bagaimana Consumer Confidence Index yang baru saja diumumkan di hari Senin pekan ini itu bouncing ya di atas rata-rata tahunan melonjak ke 125. Itu adalah tanda-tanda bahwa ya sentimen dari sisi konsumen ini dalam keadaan yang menuju perbaikan ya, apalagi November ini dikenal sebagai Movember menuju Nataru, yaitu menuju hal-hal yang positif terutama dari sisi demand. Ada peningkatan transaksi dan itu harusnya baik juga buat perjalanan kita sampai jelang akhir tahun. Bagaimana market, kita akan bahas berikutnya. Sekarang bagaimana kabar market? Ya tentunya kita juga harus melihat ada beberapa peristiwa geopolitik yang tentunya harus kita perhatikan dengan sesama. Sebelumnya ada pengumuman darurat militer di Korea Selatan. Meskipun sebenarnya itu sudah berakhir karena tidak disetujui oleh parlemen, tentunya itu menghasilkan ketegangan ya di wilayah Asia Timur. Di sisi yang lain di Asia Barat, terutama di Timur Tengah, kita juga baru saja mendengar ada suatu peristiwa yaitu di Syria. Pemerintahan Bashar Assad itu kemudian harus berganti ya, karena kemudian dia mengundurkan diri, ada pemberontakan di Syria yang juga sepertinya itu akan menghasilkan satu ketegangan tertentu ya di Timur Tengah. Maka kita melihat bahwa dinamika geopolitik ini juga terefleksi pada kurva obligasi dan juga equity market. Kita melihat bagaimana USD 10 year sekarang itu demand-nya juga sedikit banyak meningkat ya, karena orang-orang terutama investor global sudah mulai switching ya ke arah hindar resiko ya, makanya mereka mengkoleksi lebih banyak bond terutama yang tenornya jangka menengah dan juga panjang, dan pada akhirnya itu kemudian membuat yield rate dari USD 10 year itu agak turun. Nah makanya kalau kita lihat bagaimana pergerakan di market kita juga ada satu hal yang positif juga di sisi itu, maka disparitas ya antara yield rate USD 10 year dengan Indo 10 year bond itu bisa melihat bahwa sepertinya di emerging markets di Indonesia juga tidak terkecuali itu bisa menghasilkan return yang ya sedikit banyak lebih tinggi lah dibandingkan dengan apa yang terjadi di US misalnya. Nah itu bisa memicu capital inflow juga, meskipun saya melihatnya belum dalam keadaan yang sangat deras ya, ini masih sangat limited ya, tetapi setidaknya itu bisa membawa berita positif buat yield rate di US di Indo 10 year bond kita yang sekarang dalam keadaan yang agak melonjak sedikit ya, dari 6,9 ke 7 ya, pergerakannya masih di sekitar itu, tapi masih bisa lagi ke bawah itu yield rate-nya karena mungkin saja ada peningkatan demand. Dan oleh karenanya saya melihat juga rentangnya masih di antara 6,8 sampai 6,9 untuk yield rate di di Indonesia 10 year bond. Dan kalau kita lihat bagaimana
bond mana saja yang bisa layak untuk dikoleksi adalah tenor-tenor yang di atas 10 tahun yang menengah panjang. Nah itu adalah rekomendasi dari kami. Begitu juga dengan kalau di equity market ya, ada perkembangan yang juga lumayan positif yang juga dipicu tadi, ada semacam relaksasi ya dari konteks disparitas suku bunga tadi yang memicu kemudian capital inflow. Itu masuk juga ke bond market, juga masuk ke equity market, meskipun mungkin agak relatif limited di equity market, tidak sederas sebelumnya, tapi setidaknya masih ada berita positif juga untuk equity market kita. Masih akan bergerak di level 7.400-an mudah-mudahan, yang mana ini adalah suatu target yang juga lumayan positif ya jelang akhir tahun. Sekian dari saya, Fitra Faisal Hastayadi. Sampai ketemu di Economic Weekly Report berikutnya. Tetap percayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.